Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizka Putri dengan NIM 21073068 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rem tromol. Pengertian. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Perbedaannya dengan rem cakram ada pada arah gesekan. Rem cakram dimiliki arah gesekan yang saling mendekati atau menjepit, sehingga pada rem cakram piringan terdapat di tengah dua kampas, namun pada rem tromol arah gesekan saling menjauhi, sehingga tromol yang terhubung dengan roda diletakkan di sisi luar dari dua kampas rem. B. Komponen rem tromol. 1. Backing plate. Backing plate adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk piringan berbahan dasar logam yang cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. Pada dasarnya, komponen ini berfungsi sebagai pelindung untuk komponen rem tromol yang lainnya. B. Silinder roda. Silinder roda menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. C. Sepatu rem dan kampas. Sepatu rem dan kampas juga menjadi komponen yang sering ditemukan dalam sebuah rem tromol. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasanya dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Sementara tempat meletakkan kampas rem di komponen rem cakram adalah brake pad. D. Retro spring. Retro spring adalah komponen rem tromol yang tidak kalah pentingnya karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi seperti rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. E. Brake shoe holder. Dalam sebuah sistem pengereman tromol mobil, tentu sepatu rem akan diletakkan atau disimpan menempel di bagian backing plate. Brake shoe holder memiliki sifat yang dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik. F. Brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyetar celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan daripada rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. G. Parking brake lever. Dalam sistem kerja parking brake lever, tentu ada dua buah lever yang akan dijumpai, yaitu park brake lever dan brake shoe link. Park brake lever dibuat dengan salah satu ujung lengannya memiliki bagian engsel yang akan terhubung dengan brake shoe di bagian sisi atas dan pada bagian ujungnya akan terhubung dengan kabel rem. Sedangkan brake shoe link akan menghubungkan antara park brake lever dengan brake shoe yang satunya. H. Drum brake. Drum brake memiliki fungsi utama yaitu sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. I. Parking brake cable. Fungsi utama parking brake cable adalah menghubungkan gesekan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang posisinya berada dalam sistem rem tromol. C. Cara kerja rem tromol. Seperti yang dijelaskan pada gambar di atas, rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas, sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan meningkat. Konstruksi rem tromol memiliki dua buah kampas rem yang terletak di bagian dalam. Lalu di bagian luar kampas rem terdapat komponen berbentuk mangkuk yang kita kenal sebagai tromol rem. Arah gerakan rem tromol itu saling menjauhi. Artinya saat rem ditekan maka dua buah kampas rem akan bergerak ke arah luar atau saling menjauhi. Gerakan tersebut akan membuat kampas rem menekan permukaan dalam tromol rem, sehingga terjadilah
gesekan yang akan menghentikan putaran tromol dan roda. D. Tipe rem tromol. A. Berdasarkan jumlah piston, yaitu ada 2, 1 single piston dan 2 double piston. B. Berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol. 1. Single leading source. Tipe rem tromol ini memiliki 2 bantalan rem, namun hanya satu yang bergerak sebagai leading source. Brake shoe lainnya hanya memiliki fungsi untuk mendukung kanvas utama. Sistem ini sederhana dan punya daya pengereman kecil. Saat ini penggunaannya sudah sangat jarang ditemui. Secara umum, rem tromol tipe single leading source digunakan pada kendaraan dengan penggerak mekanis dan yang memanfaatkan nok yang berada di antara dua sepatu rem. 2. Leading and trailing source. Pada tipe rem tromol leading and trailing source ada 2 buah sepatu rem yang punya fungsi sebagai trailing dan leading. Trailing source punya fungsi sebagai alat pendukung pengereman. Sedangkan leading source ialah sepatu rem yang punya peran di dalam menghentikan putaran tromol yang lebih kuat. 3. Two leading source. Kedua sepatu rem pada tipe rem tromol ini punya peran sebagai leading source. Perbedaan dengan tipe leading and trailing source ada pada pergerakan sepatu rem. Pada tipe leading and trailing source, rem bergerak searah atau refleksi. Sedangkan pada two leading source, kampas rem bergerak berlawanan arah. Ada 2 silinder yang menggerakkan tiap-tiap sepatu rem, namun silinder roda ini hanya ada 1 piston, sehingga hanya dapat menggerakkan 1 brake shoe buat 1 silinder roda. 4. Uniservo. Pada rem tromol tipe uniservo, cara kerjanya hampir sama dengan leading and trailing source, dengan perbedaan pada kelengkapan komponen. 1 silinder roda yang punya 1 piston, walau begitu 1 piston bisa menggerakkan 2 sepatu rem bersamaan. Ini bisa terjadi karena penyetel di bagian bawah dalam keadaan mengembang atau enggak dibaut ke backing plate. Penyetel ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Prinsip kerjanya ialah saat ada tekanan hidrolik, piston akan menekan salah satu sepatu rem. Bila sepatu rem menempel pada permukaan tromol, maka tekanan berlanjut ke bagian bawah sepatu rem. Tekanan akan diteruskan ke sepatu rem lainnya karena posisi penyetel mengembang. 5. Dual servo. Tipe rem tromol dual servo hampir sama dengan tipe uniservo yang punya floating adjuster. Bedanya, tipe ini punya silinder roda tunggal dengan 2 piston. Bila dilihat sekilas, tipe rem ini akan nampak seperti tipe leading and trailing source. Kenyataannya enggak. Kelebihan dari tipe ini ialah tak adanya bantalan brake yang menggantung atau alami keawasan yang tak merata pada kampas rem. Alasannya karena tekanan yang diberikan kepada kedua sepatu rem merata ke permukaan kanvas. Penyebabnya karena posisi adjuster dengan fungsi tumpuan bisa bergerak bebas. 6. Dual fixed cylinder. Tipe rem ini hampir sama dengan single leading source. Tetapi pada tipe rem ini, pergerakan sepatu rem bisa digerakkan menyeluruh. Artinya, ketika menginjak pedal rem, semua permukaan kampas rem akan menempel secara sempurna pada permukaan tromol. Ini terjadi karena ada 2 roda silinder dengan 2 piston, sehingga saat ada tekanan hidrolik, keempat piston akan menekan keempat ujung sepatu rem bersamaan. Ini membuat daya pengereman jadi lebih kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.